Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1871 Tanah Kebangkitan Ki Spiritual. Pemimpin sekte roh iblis terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Aku juga bisa memberitahumu sebuah rahasia." "Rahasia apa?" tanya Chen Ping. "Energi spiritual akan bangkit kembali, tetapi semua orang mencari tempat kebangkitan itu. Namun, saya dapat memberitahu Anda di mana tempat kebangkitan itu berada sekarang. Jika Anda melakukan persiapan sekarang, Anda pasti akan menuai manfaat besar di masa depan." Inilah yang dikatakan oleh pemimpin sekte roh iblis. "Jangan bertele-tele, kalau kau tidak memberitahuku, aku akan pergi. Kalau kau tidak berdarah sedikit pun, kau pikir aku akan memberimu tubuh iblis darah? Itu tidak mungkin." Chen Ping mengatakannya dengan terus terang. Itu Pulau Penglai. Tempat di mana energi spiritual pertama kali bangkit adalah Pulau Penglai. Itulah sebabnya iblis darah menyegel tubuh fisiknya di Pulau Penglai. Karena khawatir Chen Ping benar-benar telah pergi, ketua sekte roh iblis buru-buru berkata, "Pulau Penglai?" Chen Ping sedikit terkejut, dan alisnya sedikit mengerut. Tak heran jika fenomena aneh terjadi di Pulau Penglai belakangan ini. Long Xingsu dan rombongannya tak bisa lagi tinggal di sana dan tak punya pilihan selain kembali ke Kyoto. Ini tampaknya merupakan pertanda kebangkitan energi spiritual. "Hanya itu?" tanya Chen Ping, berpura-pura acuh tak acuh. "Ya, hanya itu yang bisa saya tawarkan." Inilah yang dikatakan oleh pemimpin sekte roh iblis. "Kalau begitu lupakan saja. Kurasa ini kerugian yang terlalu besar. Kerja sama kita harus adil. Aku menyerahkan tubuh fisik iblis darah tapi kau tidak bisa memberiku imbalan apapun. Mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Jika aku menyerahkan tubuh iblis darah ke sekte hati iblis, mereka mungkin akan membebaskan pacarku, dan aku bahkan tidak perlu mencari alam rahasia mereka sendiri." Chen Ping berkata perlahan, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Pemimpin sekte roh iblis tampak mulai cemas. Dia mungkin benar-benar takut Chen Ping akan memberikan tubuh iblis darah kepada sekte hati iblis. "Aku menginginkan sumber daya, ramuan berharga yang berusia puluhan ribu tahun. Itu seharusnya tidak sulit bagi sekte sepertimu di alam rahasia, bukan?" Chen Ping tertawa. Mendengar itu, Chen Ping tidak bisa melihat ekspresi ketua sekte roh iblis, tetapi wajah Song Qingping langsung berubah menjadi sangat jelek. Chen Ping mengatakan ini hanya untuk menguji mereka dan melihat apakah tempat yang dia temukan memang benar-benar situs sumber daya sekte roh iblis. Namun, dilihat dari ekspresi Song Qingping, sepertinya bukan begitu. "Tuan Chen, saya harap Anda memahami nilai dari ramuan berusia 1000 tahun itu bukan sesuatu yang bisa Anda temukan begitu saja. Kita selalu hidup di wilayah terpencil di mana sumber daya langka, di mana kita bisa menemukan tumbuhan yang berusia puluhan ribu tahun. Saya harap Bapak Chen bersikap realistis dan tidak sengaja mempersulit kami." Song Qingping mengikuti penjelasan Chen Ping. Chen Ping menatap Song Qingping, jelas tidak sepenuhnya mempercayainya, dan bertanya, "Dengan begitu banyak orang di sekte roh iblismu, jika tidak ada sumber daya di alam rahasia, dari mana sumber daya kultivasimu berasal?" "Sejujurnya Tuan Chen, banyak sumber daya kami diperoleh dari sumber luar untuk mendukung kultivasi para murid sekte roh iblis." Chen Ping mengerutkan kening, "Karena kau tak mau menyebutkan waktunya dan tak menunjukkan ketulusan, maka tak ada gunanya membahas kerja sama hari ini." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar.
Melihat itu, Song Qingping buru-buru maju untuk menghentikan Chen Ping dan berkata, "Tuan Chen, apa maksud Anda? Saya sama sekali tidak berbohong kepada Anda. Apakah kau menganggapku bodoh? Sumber daya sangat mahal dan langka saat ini. Keluarga kuat mana yang bersedia menjual sumber daya mereka dan telah mendukung sekte roh iblismu selama bertahun-tahun? Jelas sekali bahwa sekte roh iblismu memiliki daerah-daerah yang kaya akan sumber daya, tetapi kau tidak mempercayaiku, jadi kau menipuku." Setelah Chen Ping menyelesaikan analisisnya, dia berbalik ke samping dan melanjutkan berjalan keluar. "Tuan Chen, tunggu sebentar." Song Qingping menghentikan Chen Ping, matanya berbinar-binar penuh kesulitan, tetapi akhirnya ia menggertakkan giginya dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Chen, sekte roh iblis kami tidak memiliki banyak daerah yang kaya sumber daya, tetapi leluhur kami meninggalkan sebuah peta yang akan muncul di peta setiap kali ramuan obat berharga muncul. Selama bertahun-tahun, sekte roh iblis kami telah memperoleh banyak sumber daya dengan mengikuti petunjuk peta." Bab 1872 Peta Ajaib. Setelah mendengar itu, Chen Ping langsung tertarik. Dia tidak tahu bahwa peta seperti itu ada di dunia. Apakah peta itu seperti radar yang mampu memindai lingkungan sekitar? Wakil Ketua Sekte Song, bisakah Anda mengantar saya untuk melihat peta itu? Chen Ping bertanya. Baik, Song Qingping mengangguk tanpa ragu kali ini. Karena kamu telah memilih untuk memberitahu Chen Ping, kamu siap untuk menceritakan semuanya padanya. Song Qingping memimpin Chen Ping menuju bagian belakang aula utama. Tetapi pemimpin sekte roh iblis itu tidak bergerak atau berbicara. Hal ini mengejutkan Chen Ping. Masalah sepenting itu diputuskan oleh Song Qingping, seorang wakil pemimpin sekte. Bukankah pemimpin sekte itu keberatan? Saat Chen Ping melewati ketua sekte roh iblis, dia tak kuasa menahan diri untuk melirik beberapa kali lagi. Selain tidak dapat merasakan aura apapun dari ketua sekte, dia tidak melihat hal lain yang mencurigakan. Chen Ping mengikuti Song Qingping ke sebuah ruangan rahasia yang cukup besar, dengan luas lebih dari 100 meter persegi. Di salah satu dinding ruangan rahasia itu, terdapat peta yang sangat detail. Bahkan bunga dan tanaman di peta tersebut tampak seperti aslinya. Jika Anda tidak melihat dengan teliti, Anda mungkin mengira itu adalah layar besar yang menampilkan gambar. Chen Ping melihat peta itu dan mendapati bahwa meskipun peta itu besar, area yang dicakupnya tidak luas. Peta itu hanya mencakup area di sekitar kota Nanhu, yang berjarak beberapa ratus mil. Anda memperoleh sumber daya dengan menggunakan peta ini? Chen Ping cukup terkejut dan tidak melihat sesuatu yang istimewa pada peta itu. Benar sekali, selama masih ada tanaman obat berharga yang berusia lebih dari 1000 tahun di sekitar sini, lokasinya akan segera ditampilkan di sini. Lagu Qingping mengangguk. Aneh sekali, Chen Ping memeriksanya lagi dengan saksama, bahkan menyentuhnya dengan tangannya. Tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Bukankah upaya Anda untuk merebut sumber daya akan bertentangan dengan keluarga Zeng? Lagi pula, ini adalah wilayah keluarga Deng. Chen Ping sangat bingung. Sekte roh iblis adalah sekte yang begitu besar sehingga pasti telah memperoleh banyak sumber daya. Mungkinkah tidak ada seorang pun dari keluarga Deng yang menghentikan mereka? Sumber daya ini sangat berharga bagi siapapun. Konflik yang terjadi sangat sedikit karena kami dapat segera mengetahui lokasi sumber daya dan kemudian mengirim orang untuk mengambilnya. Keluarga Zeng dari Nanhu sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Meskipun mereka mendapat kabar, pada saat mereka tiba, kami sudah akan mengambil kembali sumber daya tersebut. Song Qingping menjelaskan,
Setelah mendengar itu, Chen Ping juga merasa masuk akal. Lagi pula, Sekte Roh Iblis memiliki peta seperti itu, yang seperti memiliki radar. Bagaimana mungkin sekte lain bisa dibandingkan dengan Sekte Roh Iblis? Tidak peduli bagaimana kau memperoleh sumber daya itu, aku tidak bisa begitu saja memberikan tubuh iblis darah itu kepadamu hanya dengan memintanya. Aku harus mendapatkan sesuatu sebagai imbalan, kan? Chen Ping bertanya kepada Song Qingping. Tidak masalah. Berdasarkan pola sebelumnya, pasti akan ada sumber daya besar yang muncul segera. Seberapapun berharganya ramuan itu, kami akan memberikannya kepada Tuan Chen. Bagaimana menurut Anda? Song Qingping bertanya. Baiklah, jika menurutku cocok, aku akan memberikan tubuh iblis darah itu padamu. Chen Ping mengangguk. Lagi pula, tubuh fisik iblis darah hanya berguna sebagai perisai bagi tubuhnya. Yang terpenting, Chen Ping juga ingin menggunakan Sekte Roh Iblis untuk menyelamatkan Su Yuqi. Chen Ping sangat cemas dengan penahanan Su Yuqi yang berlangsung lama. Saya sudah mencoba berkali-kali tanpa hasil. Setelah meninggalkan ruangan rahasia, Song Qingping memanggil Zhou Jie dan memintanya untuk tinggal bersama Chen Ping untuk sementara waktu. Setelah Zhou Jie mengikuti Chen Ping pergi, Song Qingping yang tadinya tersenyum, seketika berubah dingin. Apakah kau benar-benar berpikir dia akan mempercayaimu dan memberikan tubuh iblis darah itu padamu? Pada saat itu, seseorang yang diselimuti jubah hitam keluar dari belakang aula utama dan bertanya kepada Song Qingping. Bab 1873 berbeda. Jika dia ingin menyelamatkan pacarnya, dia pasti akan melakukannya. Tetapi sumber daya yang akan muncul kemungkinan besar akan diberikan kepadanya. Song Qingping berkata dengan ekspresi dingin, anak ini terlalu pemberontak. Tetapi jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, dia mungkin bisa menjadi penolong yang baik. Pria berjubah hitam itu berkata dengan tenang, aku akan menemukan cara untuk memanfaatkannya. Sebaiknya kau pergi secepat mungkin agar tidak ketahuan. Song Qingping mendesak pria berbaju hitam itu untuk segera pergi. Kalau begitu, aku serahkan semuanya padamu. Hari ketika energi spiritual pulih adalah hari ketika ras iblis kita akhirnya bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi. Setelah pria dari faksi hitam selesai berbicara, dia dengan santai melambaikan tangannya di udara, dan sebuah cahaya terang menyala. Pria berjubah hitam itu dengan cepat menghilang ke dalam cahaya. Setelah pria berjubah hitam itu pergi, Song Qingping melirik pemimpin Sekte Roh Iblis yang tak bergerak, lalu perlahan melangkah maju dan melepaskan topeng pemimpin Sekte Roh Iblis tersebut. Di balik topeng itu terbaring sebuah tengkorak, tanpa daging atau darah. Setelah Zhou Jie mengantar Chen Ping ke kediamannya, dia berkata kepadanya, Tuan Chen, jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Pelayan Lu itu agak ceroboh. Zhou Jie meminta maaf atas serangan Diakon Naru terhadap Chen Ping. Ini bukan urusanmu. Chen Ping tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Zhou Jie tidak memiliki status tinggi di Sekte Roh Iblis, jadi dia tidak berhak ikut campur dalam masalah ini. Tuan Chen, silakan istirahat, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saat Zhou Jie berbicara, dia hendak pergi. Hu Mazi sudah menunggu di pintu. Dia segera membuka pintu dan berkata kepada Zhou Jie, Nona Zhou, silakan masuk dan duduk, mari kita mengobrol sebentar. Saat Zhou Jie melihat Hu Mazi, dia hanya memutar matanya. Dia tahu bahwa jika dia masuk, Hu Mazi pasti akan memanfaatkannya lagi. Tepat ketika Zhou Jie hendak berbalik dan pergi, Chen Ping tiba-tiba memanggilnya, Nona Zhou.
sudah berapa lama Anda menjadi anggota sekte roh iblis? Zhou Jie menoleh ke Chen Ping dan bertanya, Tuan Chen, ada yang Anda butuhkan? Oh, aku hanya merasa karena kita akan menjadi rekan kerja mulai sekarang, aku ingin saling mengenal lebih baik. Chen Ping menjelaskan. Zhou Jie tersenyum tipis dan berkata, saya sudah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Saya dibawa ke sini ketika saya masih berusia beberapa tahun. Bagaimana kau bisa mendapat ide untuk bergabung dengan sekte roh iblis, atau apakah mereka memaksamu? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Sekte roh iblis kami tidak pernah memaksa siapapun untuk bergabung. Hanya saja, ketika saya masih kecil, seluruh keluarga saya diburu oleh musuh. Kemudian, orang tua saya meninggal. Seorang anggota sekte roh iblis menyelamatkan saya dan membawa saya ke sekte roh iblis. Zhou Jie menjelaskan. Mendengar hal itu, Chen Ping tampak agak malu. Karena dia tidak menyangka Zhou Jie memiliki masa lalu yang begitu tragis. Nona Zhou, saya sangat menyesal. Chen Ping merasa malu karena merasa telah mengungkit masa lalu Zhou Jie yang menyakitkan. Tidak apa-apa, bertahun-tahun telah berlalu, dan aku hidup cukup baik di sini. Meskipun orang luar menyebut kami iblis, aku merasakan kehangatan di sini. Lagi pula, selama lebih dari 10 tahun saya berada di sini, pemimpin sekte kami selalu mengajarkan kami untuk mengembangkan karakter dan tidak kehilangan jati diri kami karena kultivasi. Jika kemauan dan keserakahan seseorang terlalu besar, metode kultivasi yang kami praktikkan akan melahap mereka, mengubah mereka menjadi orang yang sadis dan kejam. Itulah sebabnya banyak orang salah paham terhadap kami. Setelah kau tiba, apakah orang-orang di sekte roh iblis kami berbeda dari yang kau bayangkan? Saat Zhou Jie memperkenalkan sekte roh iblis, matanya dipenuhi kebanggaan. Memang agak berbeda. Chen Ping mengangguk. Meskipun Dea Chon Naru langsung mencari gara-gara dengan Chen Ping begitu melihatnya, dan gerakan pertamanya adalah pukulan mematikan. Bab 1874 Perasaan yang tak terlukiskan. Namun orang-orang itu tidak memiliki aura iblis tersebut. Sosok-sosok berjubah hitam di aliansi seni bela diri semuanya dirasuki roh dan memancarkan aura kejahatan. Mungkin justru karena perbedaan ideologi merekalah kedua ras iblis ini berpisah sepenuhnya. Chen Ping merasa bahwa dia benar-benar perlu meneliti kembali para kultivator jahat dan iblis yang disebut-sebut itu. Sebenarnya, pemimpin sekte kami adalah orang yang paling penyayang yang pernah saya temui. Setiap kali saya melihatnya, saya merasa seperti dia adalah ayah saya. Mata Zhou Jie berbinar penuh kekaguman. Melihat ekspresi Zhou Jie, Chen Ping sedikit mengerutkan kening dan berkata, pemimpin sektemu mengenakan topeng dan berbicara dengan aneh. Aku merasa dia tidak sebaik yang kau gambarkan. Itu karena kau belum pernah melihat seperti apa rupa pemimpin sekte kami sebelumnya. Pemimpin sekte kami dulu jauh lebih sopan daripada wakil pemimpin sekte saat ini. Namun, kebakaran 5 tahun lalu merusak wajah pemimpin sekte kami, dan temperamennya juga banyak berubah. Sejak saat itu, saya tidak pernah berbicara sepatah kata pun kepada pemimpin sekte. Saat Zhou Jie menceritakan kejadian ini, terlihat jelas ada sedikit kesedihan di wajahnya. Apakah wakil pemimpin sekte Anda sangat senior di sekte roh iblis Anda? Chen Ping memperhatikan bahwa Song Qingping masih sangat muda, namun ia mampu menjadi wakil ketua sekte dari sekte roh iblis. Selain itu, dilihat dari penampilan Song Qingping hari ini, dia tampaknya memiliki kekuatan yang lebih besar daripada pemimpin sekte tersebut. Jadi Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu,
Wakil pemimpin kami baru berada di sini selama 6 tahun, bahkan lebih lama dari saya. Namun, wakil pemimpin kami sangat cakap. Setelah pemimpin sekte kami mengalami kecelakaan, dia diangkat sebagai wakil pemimpin untuk membantu mengelola urusan sekte roh iblis. Kata Zhou Jie. Mendengar itu, Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak bisa memastikan apa itu. Song Qingping juga sangat menghormatinya dan tampak sangat tulus. Dia bahkan memberitahu Chen Ping semua rahasia sekte roh iblis. Namun Chen Ping selalu merasa bahwa Song Qingping sangat misterius dan dia tidak bisa memahami dirinya. HMPH, kemampuan luar biasa apa? Dia hanya sedikit tampan, bukan? Dia jelas-jelas cowok yang tampan. Ketika Humazi melihat Zhou Jie memuji Song Qingping, dia langsung merasa tidak senang dan mendengus dingin. Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Zhou Jie sedikit mengerutkan kening, menatap Humazi dengan marah. Melihat ini, Chen Ping segera berkata kepada Zhou Jie, Nona Zhou, maaf, kami akan beristirahat. Setelah mengatakan itu, Chen Ping menarik Humazi pergi. HMPH, aku sudah tahu cowok tampan itu bukan orang baik sejak pertama kali melihatnya. Gadis bodoh ini jelas-jelas telah tertipu. Melihat betapa Zhou Jie sangat menyayangi Song Qingping, Humazi menjadi sangat cemburu. Baiklah, apakah mereka ditipu atau tidak? Itu urusan mereka. Tapi aku merasa ada yang aneh tentang Song Qingping itu. Tapi aku tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa itu. Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Apa? Bukankah kalian sudah mencapai kesepakatan hari ini? Apakah tempat itu merupakan daerah sumber daya bagi sekte roh iblis? Melihat ekspresi Chen Ping, Humazi mengajukan pertanyaan. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Sekte roh iblis tidak memiliki daerah yang kaya akan sumber daya. Tetapi mereka memiliki peta yang sangat ajaib. Kemudian Chen Ping menceritakan secara detail kepada Humazi apa yang telah terjadi di aula utama. Sungguh luar biasa bahwa ada peta-peta yang begitu menakjubkan di dunia. Mendengar itu, Humazi juga berseru kaget. Peta semacam ini yang dapat memprediksi pertumbuhan tanaman obat berharga benar-benar belum pernah ada sebelumnya. Chen Ping dan Humazi menghabiskan 1 hari lagi di alam rahasia, dan keduanya sangat bosan. Karena alam rahasia itu terlalu kecil dan pada dasarnya tidak ada apa-apa di sana, keduanya memutuskan untuk keluar dan bermain-main di sekitar danau selatan untuk sementara waktu. Chen Ping ingin pergi ke Nanhu karena alasan penting lainnya. Dia ingin mengetahui apakah Zheng Angwo benar-benar memiliki kemampuan untuk menyerap kekayaan sebuah kota. Setelah mendapat izin, Zhou Jie memimpin Chen Ping keluar dari alam rahasia bersama Humazi, dan kemudian mereka tiba di Danau Selatan. Bab 1875 Kesederhanaan Zhou Jie memimpin Chen Ping dan Humazi berkeliling Nanhu selama setengah hari. Kota Nanhu sangat kecil, dan mereka hampir menjelajahi seluruh wilayah Nanhu dalam setengah hari. Aku terlalu lelah. Kalian berdua bisa melanjutkan perjalanan. Aku perlu mencari tempat untuk beristirahat. Humazi membuat alasan dan buru-buru pergi. Chen Ping langsung tahu apa yang sedang direncanakan Humazi. Pria itu tidak bisa hidup tanpa wanita. Zhou Jie sepertinya tahu apa yang akan dilakukan Humazi, dan tak kuasa menahan diri untuk memutar matanya. Apakah laki-laki benar-benar tak berdaya menghadapi hal semacam itu? Lihat betapa tidak sabarnya dia. Kata-kata Zhou Jie membuat Chen Ping langsung merasa malu. Dia terbatuk pelan dan berkata, Nona Zhou, tidak semua pria seperti Tuan Hu. Saya masih muda. Kata-kata Chen Ping langsung mengejutkan Zhou Jie.
yang menatapnya dengan tak percaya. Kau dikelilingi begitu banyak wanita, dan punya pacar, apakah kau tidak punya? Tidak, sama sekali tidak. Saya selalu merasa bahwa hal-hal itu sakral, dan saya harus menunggu sampai saya menikah. Chen Ping melambaikan tangannya berulang kali dan berkata. Melihat ekspresi Chen Ping, Zhou Jie tiba-tiba terkekeh. Aku tidak pernah menyangka bahwa di masyarakat seperti ini masih ada pemuda yang begitu naif sepertimu. Seandainya aku tidak sudah punya seseorang yang kusukai, aku pasti ingin mengejarmu. Apakah orang yang kamu cintai adalah Song Qingping? Chen Ping bertanya langsung. Zhou Jie sedikit tersipu, lalu mengangguk. Ya, wakil pemimpin kita memperlakukan saya dengan sangat baik. Melihat penampilan Zhou Jie yang tampak malu-malu, Chen Ping merasakan perasaan aneh di hatinya karena suatu alasan. Dia tidak pernah bisa melihat isi hati Song Qingping dan selalu merasa bahwa Song Qingping tidak seperti yang terlihat di permukaan. Chen Ping dan Zhou Jie berjalan sambil mengobrol, dan tak lama kemudian hari sudah tengah hari. Keduanya menemukan tempat untuk makan. Meskipun kota perbatasan ini tidak memiliki hotel mewah seperti kota-kota besar, kota ini memiliki makanan khas lokal yang unik. Zhou Jie memesan satu meja penuh hidangan, dan semuanya tampak lezat. Apakah Anda sering makan di sini? Chen Ping bertanya. Zhou Jie menggelengkan kepalanya. Sekte Roh Iblis kami memiliki aturan yang sangat ketat. Kami tidak bisa meninggalkan alam rahasia begitu saja. Namun, karena posisi saya perlu sering meninggalkan alam rahasia. Saya sudah makan di sini 2 kali. Namun, beberapa anggota lain dari Sekte Roh Iblis kami belum pernah keluar dari alam rahasia sejak bergabung dengan sekte ini. Itu sama saja dengan masuk penjara. Chen Ping tak kuasa menahan senyum. Terperangkap di tempat sekecil itu, tak bisa melangkah sedikit pun, rasanya seperti berada di penjara. Sebagai kultivator, bukankah seharusnya kita menjauh dari urusan duniawi dan fokus pada kultivasi? Sebenarnya, alasan pemimpin sekte tidak mengizinkan orang-orang dari sekte untuk bebas masuk dan keluar dari alam rahasia adalah untuk melindungi mereka. Energi spiritual dunia ini sekarang telah habis dan tidak lagi cocok untuk ditinggali oleh para kultivator. Terlebih lagi, menurut hukum langit dan bumi, jika kita tinggal di sini untuk waktu yang lama, bukan hanya kultivasi kita tidak akan meningkat, tetapi bahkan mungkin akan menurun, dan tubuh kita bahkan mungkin mengalami kerusakan permanen. Jika tidak, jika semua kultivator keluar dari alam rahasia, apa yang akan tersisa bagi dunia seni bela diri untuk dilakukan? Namun, energi spiritual akan segera pulih, dan mungkin perjuangan lain akan segera dimulai. Secercah kekhawatiran terlihat di mata Zhou Jie. Ketika energi spiritual benar-benar bangkit, pertempuran besar untuk memperebutkan sumber daya akan kembali terjadi. Entah itu ras abadi atau ras iblis, mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai kepentingan mereka sendiri. Sebenarnya, hidup seperti ini cukup baik. Jika energi spiritual benar-benar bangkit, itu akan menjadi malapetaka bagi orang biasa. Chen Ping bahkan bisa membayangkan bahwa ketika energi spiritual bangkit dan berbagai alam rahasia terbuka, seluruh dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat itu, orang-orang biasa itu tidak akan lebih dari semut di mata para petani tersebut, sama sekali tidak berharga. Tata letak bab 1876. Mungkin ini takdir. Sesuatu yang tak seorang pun bisa ubah. Takdir tak bisa ditentang. Zhou Jie juga tidak ingin keadaan sampai seperti itu. Karena jika demikian, dia akan menghadapi kehancuran dan pembantaian tanpa akhir.
Ngomong-ngomong, Nona Zhou, sekte roh iblis Anda dan sekte hati iblis di balik aliansi seni bela diri berasal dari garis keturunan yang sama. Mengapa orang-orang mereka dapat bergerak bebas di dunia ini tanpa dikendalikan? Chen Ping bertanya dengan sedikit terkejut. Awalnya, Chen Ping selalu berpikir bahwa hukum langit dan bumi hanya berlaku untuk kultivator keabadian, dan tidak berpengaruh pada kultivator ilmu iblis. Namun kini tampaknya sekte roh iblis juga jelas-jelas sedang dibatasi, jadi idenya salah. Sekte hati iblis juga tunduk pada pembatasan. Jika tidak, mengapa sekte hati iblis tidak mengirim ahli untuk membunuhmu secara langsung, mengingat provokasi yang kau lakukan terhadap aliansi seni bela diri? Aliansi seni bela diri tidak lebih dari perwakilan sekte hati iblis di dunia fana. Terlebih lagi orang-orang itu semuanya dirasuki roh. Hukum langit dan bumi tidak dapat menahan roh tanpa tubuh fisik. Oleh karena itu, sekte hati iblis memanfaatkan celah ini, menyebabkan murid-muridnya bunuh diri dan kemudian mengendalikan roh-roh tersebut untuk datang ke dunia fana. Namun, metode ini memiliki kelemahan fatal, yaitu kekuatan roh yang merasuki tubuh akan sangat berkurang, dan tidak semua orang bisa menjadi inang. Seleksi inang juga sangat ketat. Sekte hati iblis telah melakukan berbagai upaya untuk membangun kehadirannya di dunia fana sebelum kebangkitan energi spiritual. Namun, pendekatan mereka yang membunuh 1000 musuh sambil kehilangan 800 prajurit mereka sendiri terlalu kejam. Zhou Jie menjelaskan situasi tersebut kepada Chen Ping secara detail. Sementara Chen Ping terkejut. Dia tidak pernah menyangka sekte hati iblis akan melakukan hal seperti itu, membuat murid-muridnya bunuh diri hanya untuk menciptakan jiwa. Namun, Chen Ping tiba-tiba teringat bahwa di alam rahasia sekte roh iblis, jiwanya meninggalkan tubuhnya dan melewati ruang kacau itu tanpa terhalang oleh kekuatan misterius tersebut. Tampaknya kekuatan itu seharusnya adalah kekuatan hukum langit dan bumi. Namun, Chen Ping segera menemukan sebuah masalah. Status Zhou Jie di sekte roh iblis tidak tinggi. Jadi bagaimana mungkin dia mengetahui begitu banyak hal? Secara logika, kebangkitan energi spiritual dan rencana sekte hati iblis seharusnya dianggap sebagai rahasia. Bagaimana Zhou Jie bisa mengetahui hal-hal tersebut? Nona Zhou, bolehkah saya bertanya sesuatu? Bagaimana Anda bisa tahu begitu banyak? Chen Ping bertanya dengan ekspresi bingung. Ketika Chen Ping mengajukan pertanyaan ini, Zhou Jie menyadari bahwa dia mungkin telah berbicara terlalu banyak. Seseorang dengan statusnya seharusnya tidak tahu sebanyak itu. Namun, karena Chen Ping sudah mulai curiga, Zhou Jie tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Tuan Chen, saya menganggap Anda sebagai teman. Itulah sebabnya saya banyak berbicara dengan Anda tanpa menyadarinya. Saya mengatakan ini kepada Anda. Tetapi tolong jangan beritahu pemimpin sekte, ya. Zhou Jie menatap Chen Ping dengan ekspresi memohon. Jangan khawatir, Nona Zhou. Karena Anda menganggap saya sebagai teman, bagaimana mungkin saya mengkhianati seorang teman? Chen Ping mengangguk. Zhou Jie ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, karena Tuan Chen bertanya, saya akan memberitahu Anda. Sebenarnya, semua yang saya ketahui diceritakan kepada saya oleh wakil ketua sekte. Wakil pemimpin sekte kita tampaknya tahu banyak tentang sekte hati iblis. Dia menceritakan banyak hal padaku. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Jika tidak, pemimpin sekte pasti akan menghukum wakil pemimpin sekte jika dia mengetahuinya. Jangan khawatir, Nona Zhou. Saya tidak akan memberitahu siapapun, Chen Ping meyakinkannya. Namun,
Chen Ping masih belum sepenuhnya mengerti mengapa Song Qingping mengatakan hal-hal tersebut bersama Zhou Jie. Bahkan jika dua orang saat ini sedang menjalin hubungan romantis, tidak perlu mengatakan hal-hal ini, kan? Lagi pula, dalam lingkungan seperti itu, semakin banyak yang Anda ketahui, semakin berbahaya jadinya. Jika Song Qingping memikirkan Zhou Jie, dia tidak akan menceritakan hal-hal ini padanya. Nona Zhou, saya masih tidak mengerti mengapa wakil ketua aliansi Song menceritakan semua ini kepada Anda. Mengetahui rahasia-rahasia ini tidak akan memberi manfaat apapun bagimu, bukan? Chen Ping bertanya. Bab 1877 perangkap Zhou Jie sedikit tersipu dan berkata, "Wakil ketua kami pernah mabuk, dan dia datang ke kamarku dan mengatakan ini padaku. Dia juga mengatakan bahwa dia akan memberiku kehidupan yang tak terbayangkan di masa depan." Mabuk, lalu pergi ke kamarmu, mungkinkah kalian berdua sudah? Chen Ping menatap Zhou Jie, yang membuat Zhou Jie semakin tersipu. "Aku sudah menjadi orang kepercayaan wakil ketua." Zhou Jie menundukkan kepalanya dan berkata pelan. Chen Ping tersenyum canggung, tidak bertanya apa-apa lagi, dan hanya bisa menundukkan kepala lalu mulai makan. Saat Chen Ping sedang makan malam bersama Zhou Jie, dia tiba-tiba merasakan sensasi aneh, seolah-olah seseorang mengawasinya dari belakang. Chen Ping sedikit mengerutkan kening, indera ilahinya langsung menyebar, tetapi segera senyum muncul di bibirnya saat dia menarik kembali indera ilahinya. "Pak Chen, ada apa?" Zhou Jie memperhatikan ekspresi cemberut dan senyum Chen Ping yang bergantian, lalu bertanya dengan bingung. "Bukan apa-apa, ayo makan. Aku yakin beberapa orang sudah mulai tidak sabar." Chen Ping tersenyum tipis. "Apakah kamu mulai tidak sabar? Siapa yang menunggu kita?" Zhou Jie tampak benar-benar bingung. "Kamu akan segera tahu, cepatlah makan." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia segera mulai makan. Setelah selesai makan dan membayar tagihan, Chen Ping mengikuti Zhou Jie keluar. Chen Ping berjalan santai di jalan, tetapi diam-diam dia mengamati orang-orang di belakangnya. Apakah semuanya sudah siap? Mereka akan segera datang. Pada saat itu, Zheng Kai, yang berdiri di sudut jalan, mengajukan pertanyaan kepada 8 pelayannya. "Tuan muda, semuanya sudah siap, jangan khawatir." Salah seorang pelayan berkata, "Bagus." Zheng Kai mengangguk, lalu menyeringai, "Dasar bocah, kau berani menamparkan wajahku, hari ini akan kuberikan kau rasa kekuatan rantai pengunci jiwa keluarga Zheng." Tak lama kemudian, Chen Ping mengikuti Zhou Jie ke sudut jalan, tetapi Zhou Jie sedikit mengerutkan kening, seolah-olah dia merasakan sedikit bahaya. "Pak Chen, ada yang tidak beres. Seharusnya ada orang yang lalu lalang di sini sekarang. Mengapa jalanan begitu sepi?" Zhou Jie menjadi lebih waspada dan berbicara kepada Chen Ping. "Mereka mungkin sudah pulang untuk makan malam, tidak ada yang salah dengan itu." Chen Ping tersenyum tipis dan terus berjalan maju. "Tuan Chen, hati-hati, mungkin ada jebakan. Saya merasa ada yang tidak beres di sini." Zhou Jie berdiri di depan Chen Ping, matanya waspada mengamati kedua sisi jalan. Zheng Kai, yang bersembunyi di balik bayangan, sangat cemas ketika melihat Zhou Jie menghalangi Chen Ping untuk maju. Jika Chen Ping tidak terus maju, dia tidak akan bisa masuk ke dalam jebakan yang telah dia buat. "Sialan, perempuan jalang ini, jangan merusak kesenanganku." Zheng Kai berada dalam bayang-bayang, mengutuk Zhou Jie. "Nona Zhou, Anda terlalu berhati-hati. Saya rasa tempat ini cukup aman, jadi jangan khawatir."
Chen Ping mendorong Zhou Jie menjauh dan terus berjalan maju. Melihat ini, Zheng Kai tertawa dalam hati, bodoh, ini takdir. Zhou Jie tampak waspada, dan perlahan menggenggam gagang pedang dengan satu tangan. Chen Ping berbelok di sudut jalan, melirik jalanan yang kosong, lalu melihat sekeliling, senyum tipis teruk di bibirnya, dan berjalan maju tanpa mempedulikan apapun. Zheng Kai mengepalkan tinjunya erat-erat, telapak tangannya berkeringat karena gugup. Chen Ping hendak masuk ke dalam jebakan ketika dia tiba-tiba berhenti. Hal ini membuat Zheng Kai tersentak dan mengerahkan seluruh tenaganya. Masuk, 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 Zheng Kai bergumam pada dirinya sendiri. Nona Zhou, Anda mengatakan ada bahaya, tetapi saya melihat tidak ada yang salah sama sekali. Chen Ping berbalik, mundur 2 langkah, dan berkata kepada Zhou Jie yang mengikutinya dari belakang. Zhou Jie melihat sekeliling, meskipun ia merasakan bahaya, ia tidak yakin. Sekarang setelah ia menyadari bahwa tidak ada yang salah, ia merasa tenang. Mungkin aku terlalu sensitif. Zhou Jie menenangkan diri dan berkata, Bab 1878 mereka telah tertangkap. Kini Zhou Jie tidak lagi gugup, tetapi Zheng Kai, yang bersembunyi di balik bayangan, sangat gugup. Dia melihat Chen Ping hendak masuk ke dalam jebakan, tetapi tanpa diduga, dia didorong mundur pada langkah terakhir. Tuan Chen, meskipun tidak ada bahaya, mari kita kembali. Setelah Zhou Jie selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan ke depan. Saat Zheng Kai melihat Zhou Jie berjalan di depan, jantungnya berdebar kencang. Jika Zhou Jie mengaktifkan jebakan itu, Chen Ping akan lolos. Saat itu, Zheng Kai sangat cemas hingga ia menggaruk kepala dan pipinya. Nona Zhou, tepat saat itu, Chen Ping memanggil Zhou Jie, dan Zhou Jie berhenti dan melihat Chen Ping. Tuan Chen, ada apa? Tanya Zhou Jie. Bukan apa-apa, saya hanya berpikir lebih pantas jika saya berjalan di depan. Lagi pula, saya adalah tamu. Chen Ping tersenyum tipis. Zhou Jie terkejut sejenak, tetapi kemudian tersenyum dan berkata, benar, tamu terhormat, silakan masuk dulu. Zhou Jie memberi isyarat agar dia maju, sementara Chen Ping melangkah maju dengan angkuh. Zheng Kai sangat gembira melihat ini. Bodoh, aku hanya menunggu kau termakan umpanku. Zheng Kai terkekeh dalam hati, matanya tertuju intently pada Chen Ping. Saat Chen Ping melangkah masuk ke dalam perangkap yang telah dipasang Zheng Kai, langit tiba-tiba gelap, dan kemudian 8 orang tiba-tiba muncul di kedua sisi jalan, masing-masing memegang rantai gelap. Saat ke-8 orang itu terlempar bersamaan, 8 rantai langsung melesat ke arah Chen Ping, yang tubuhnya tampak terpaku di tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. 8 rantai, seperti ular piton, melilit tubuh Chen Ping, mengikatnya dengan erat. Melihat ini, Zhou Jie menghunus pedangnya dan mencoba menyelamatkan Chen Ping. Namun Chen Ping berteriak, Nona Zhou, lari. Jangan khawatirkan aku, atau kita semua tidak akan bisa lolos. Mendengar itu, Zhou Jie terdiam sejenak, lalu berkata, Tuan Chen, jangan khawatir. Saya akan segera memanggil seseorang untuk menyelamatkan Anda. Zhou Jie melompat dan menghilang dalam sekejap. Zhou Jie tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa menangkap Chen Ping adalah Zheng Kai dari keluarga Zheng. Orang itu picik dan selalu mencari pembalasan. Kekuatan Zhou Jie tidak cukup untuk melawan seluruh keluarga Zheng. Zhou Jie melarikan diri. Tetapi Zheng Kai tidak mengejarnya, target utamanya adalah Chen Ping. Melihat Chen Ping terikat oleh rantai pengunci jiwa miliknya sendiri, Zheng Kai muncul dari balik bayangan dengan ekspresi puas di wajahnya.
Chen Ping, sudah kukatakan sebelumnya, tak seorang pun di Nanhu pernah berani tidak menghormatiku. Kaulah yang pertama. Jadi hari ini aku akan membuatmu membayar harganya. Zheng Kai menatap Chen Ping dengan senyum mengejek. Chen Ping melihat Zheng Kai keluar. Tetapi dia tidak tampak panik. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, "Kau telah menangkapku. Apa yang kau rencanakan denganku? Membunuhku?" "Tidak, tidak. Bagaimana mungkin aku membunuhmu? Kau sekarang adalah selebriti besar di dunia bela diri. Aku, Zheng Kai, akan memberitahu dunia bela diri siapa yang nomor satu di antara generasi muda. Sekuat apapun dirimu, Chen Ping, kau sekarang adalah tawananku. Aku ingin menunjukkan kepada ayahku bahwa dia terlalu mengagungkanmu. Kau hanyalah omong kosong belaka." Setelah Zheng Kai selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata bahwa dia pergi. "Aku ingin seluruh dunia bela diri melihat bahwa bintang baru yang gemilang di dunia bela diri ini pada akhirnya akan jatuh ke tanganku, Zheng Kai." Chen Ping sama sekali tidak melawan dan dengan patuh mengikuti Zheng Kai kembali ke rumah keluarga Zheng. "Ayah!" Begitu masuk, Zheng Kai langsung berteriak keras. Dia ingin menunjukkan kepada Zheng Angwo bahwa Chen Ping tidak sekuat yang dikabarkan, dan bahwa dia telah menjebaknya hanya dengan satu gerakan. Saat ini, Zheng Angwo sedang berdiskusi dengan beberapa anggota keluarga Zheng yang berpangkat tinggi. Mendengar teriakan keras Zheng Kai, Zheng Angwo mengerutkan kening. "Bajingan ini, aku ingin tahu masalah apa lagi yang dia timbulkan kali ini. Itu saja untuk hari ini, kalian semua bisa pulang sekarang. Jangan ceritakan kepada siapapun tentang apa yang terjadi hari ini." Zheng Angwo melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua pejabat tinggi untuk pergi. Lalu dia keluar dari ruangan rahasia itu dan berteriak pada Zheng Kai, yang sedang berteriak, "Kenapa kau berteriak sepanjang hari? Apa yang kau inginkan dariku?" Bab 1879 membangun nama untuk diri sendiri. Ketika Zheng Kai melihat ayahnya keluar, dia langsung berkata dengan ekspresi sombong di wajahnya, "Ayah, bukankah ayah bilang Chen Ping itu hebat sekali? Sehebat apapun dia, aku tetap berhasil menangkapnya. Aku akan memberitahu seluruh dunia bela diri bahwa aku, Zheng Kai, telah menangkap Chen Ping." Zheng Kai pamer di depan Zheng Angwo, menengadahkan kepalanya ke belakang, tampak sangat gembira. Namun Zheng Angwo tampak terkejut dan bertanya, "Apa yang tadi kau katakan?" "Saya bilang saya membawa Chen Ping ke sini," kata Zheng Kai. "Bagaimana mungkin? Chen Ping adalah seseorang yang bahkan tidak takut pada aliansi seni bela diri. Tak terhitung banyaknya ahli dari aliansi seni bela diri yang tewas di tangannya. Bagaimana mungkin kau bisa menangkapnya?" Zheng Angwo tidak mempercayainya. Lagi pula, dia sangat mengenal kemampuan putranya. "Ayah, kenapa ayah tidak percaya padaku? Aku menangkapnya dengan rantai pengunci jiwa keluarga kita." Zheng Kai menjelaskan. Mendengar itu, Zheng Angwo langsung marah. "Sialan kau, dasar binatang buas. Apa kau mencoba membuatku gila? Bagaimana kau bisa menggunakan rantai pengunci jiwa seperti itu?" "Ayah, aku sudah menggunakannya dan menangkap Chen Ping. Sekarang keluarga Zheng kita akan terkenal di seluruh dunia seni bela diri. Kalau begitu, kita tidak perlu lagi tinggal di Salt Lake yang kecil ini, dan kita bisa pergi ke tempat yang lebih besar untuk berkembang." Zheng Kai berkata dengan santai. Kau. Zheng Angwo gemetar karena marah. Lalu bertanya, "Di mana Chen Ping?" "Itu ada di halaman depan. Aku akan mengajakmu melihatnya. Pria itu bukan manusia super." Zheng Kai memimpin Zheng Angwo menuju halaman depan. Saat ini,
Chen Ping dirantai ke sebuah pilar batu besar di halaman keluarga Zeng oleh rantai pengunci jiwa. Ketika Zeng Angwo melihat bahwa Chen Ping benar-benar dikurung, ekspresinya menjadi sangat rumit. Setelah ragu sejenak, Zeng Angwo dengan cepat berjalan menuju Chen Ping dan berkata, "Tuan Chen, saya benar-benar minta maaf. Putra saya tidak tahu apa-apa dan telah menyinggung perasaan Anda." "Kau mengenalku?" Chen Ping agak terkejut. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Zeng, jadi mengapa Zeng Angwo begitu sopan kepadanya? Nama Bapak Chen dikenal di seluruh dunia bela diri. Beliau adalah tokoh terkemuka di antara generasi muda praktisi bela diri. "Aku penasaran apa yang membawa Tuan Chen jauh-jauh ke Nanhu?" Zeng Angwo ingin mengetahui apakah kunjungan Chen Ping ke Nanhu ada hubungannya dengan apa yang akan terjadi di sana. "Seorang teman mengajakku ke sini untuk bersenang-senang," Chen Ping berkata dengan santai. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu Zeng Angwo tentang kerjasamanya dengan Sekte Roh Iblis. Apakah Tuan Chen hanya berkunjung secara biasa saja? Sepertinya Zeng Angwo tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan Chen Ping. Melihat reaksi dan ekspresi Zeng Angwo, Chen Ping merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi dia bertanya balik, "Patriark Zeng, menurutmu untuk apa aku berada di Danau Selatan?" Terkejut dengan pertanyaan Chen Ping, Zeng Angwo tertawa canggung dan berkata, "Saya rasa Tuan Chen hanya berkunjung biasa saja. Tetapi mengingat prestise dan status Tuan Chen di dunia bela diri, sudah sepatutnya keluarga Zeng menyambutnya dengan hangat di Nanhu." Zeng Angwo menyanjung Chen Ping. Kemudian Zeng Angwo hendak membebaskan Chen Ping. "Ayah, kau gila, akhirnya aku berhasil menangkapnya." Zeng Kai melangkah maju dan menghentikan Zeng Angwo, lalu mengajukan pertanyaan kepadanya. Patah, Zeng Angwo melangkah maju dan menamparkan Zeng Kai di wajah, lalu berkata dengan kejam, "Dasar bajingan, aku masih kepala keluarga Zeng. Apakah kau mencoba memberontak?" Zeng Kai semakin marah setelah ditampar, jadi dia menguatkan hatinya dan berkata, "Ayah, aku tidak akan membiarkanmu melepaskannya. Kalau tidak, bunuh saja aku. Aku tidak bisa menerima ini." Zeng Kai mengancam Zeng Angwo. Zeng Angwo hanya memiliki satu putra, jadi bagaimana mungkin dia membunuhnya? "Anda..." Zeng Angwo sangat marah hingga wajahnya memerah ketika putranya mengancamnya seperti itu. Bab 1880 sebuah kesalahpahaman kecil. Dia mengangkat tangannya, tetapi tidak menurunkannya. Dia tidak mungkin benar-benar membunuh Zeng Kai. "Kau dan putramu bahkan sampai berdebat soal apakah akan membebaskanku atau tidak, yang membuatku merasa malu," kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. "Lebih baik aku yang melakukannya sendiri, agar tidak terjadi konflik di antara kalian berdua." Setelah Chen Ping selesai berbicara, cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya, dan aura menakutkan menyelimuti seluruh kompleks keluarga Zeng. Merasakan aura menakutkan yang terpancar dari Chen Ping, Zeng Angwo dan Zeng Kai sama-sama membelalakan mata karena terkejut. Memercikkan, tiba-tiba, 8 rantai pengikat jiwa yang mengikat Chen Ping putus, dan rantai yang putus itu jatuh ke tanah. Melihat hal itu, Zeng Angwo dan Zeng Kai langsung tercengang. "Anda perlu tahu bahwa rantai pengunci jiwa ini adalah pusaka keluarga Zeng, sebuah senjata sihir kelas tinggi, namun dengan mudah dihancurkan oleh Chen Ping." Chen Ping membersihkan debu dari pakaiannya, lalu dengan santai berkata kepada Zeng Angwo, "Patriark Zeng, saya sangat menyesal. Saya telah merusak harta keluarga Anda." Zeng Angwo tetap diam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Saat Zeng Kai menatap Chen Ping, seolah-olah dia melihat iblis,
kesombongan yang baru saja dia tunjukkan telah lenyap sepenuhnya. Aku akan memaafkanmu kali ini demi ayahmu. Tapi jika terjadi lagi, keluarga Zheng Mu akan menyiapkan peti mati. Chen Ping menatap Zheng Kai, selesai berbicara, lalu berbalik dan berjalan keluar. Saat Chen Ping sampai di pintu, Zheng Angwo menyadari apa yang sedang terjadi dan segera mengikutinya. Audio milik Tuan Sob Chen, Chen. mohon tunggu, Zheng Angwo berteriak. Chen Ping menoleh ke Zheng Angwo dan bertanya, Patriark Zheng, apakah Anda ingin saya menemani anak Anda yang berharga? Tidak, putra sayalah yang bersalah duluan. Bagaimana mungkin saya berani meminta Tuan Chen untuk mengganti kerugian saya? Saya hanya ingin mengundang Tuan Chen ke kediaman sederhana saya agar putra saya dapat meminta maaf kepadanya. Selain itu, saya sudah lama mengagumi reputasi Bapak Chen, jadi saya ingin mengobrol dengannya. Zheng Angwo menahan Chen Ping karena ia ingin berbicara dengannya. Baik, Chen Ping mengangguk setuju tanpa ragu. Dia juga ingin mengetahui metode apa yang digunakan Zheng Angwo untuk merebut kekuasaan dalam pembangunan sebuah kota. Zheng Angwo mengundang Chen Ping masuk ke ruangan, lalu memerintahkan Zheng Kai, dasar tak berguna, kenapa kau tidak menuangkan teh untuk Tuan Chen sendiri? Pada saat itu, Zheng Kai melepaskan sikap playboy-nya dan dengan hormat menuangkan secangkir teh untuk Chen Ping. Fakta bahwa Chen Ping dengan mudah mematahkan rantai pengunci jiwa barusan menunjukkan bahwa kekuatan Chen Ping jauh melampaui Zheng Kai. Keduanya sangat berbeda. Tuan Chen, ini semua kesalahan saya karena tidak mendidik putra saya dengan baik. Dia telah menyinggung perasaan Anda, dan saya meminta maaf atas namanya. Saya harap Tuan Chen akan bermurah hati dan tidak menyimpan dendam terhadap putra saya. Zheng Angwo mengambil cangkir teh dan berkata dengan hormat, Tuan Zheng, Anda terlalu baik, itu hanya kesalahpahaman kecil. Chen Ping tersenyum tipis. Melihat Chen Ping mengatakan hal itu, Zheng Angwo merasa sedikit lebih tenang. Jika Chen Ping benar-benar menyerang Zheng Kai akan berada dalam bahaya. Tuan Chen, kedatangan Anda di Nanhu merupakan suatu kehormatan besar bagi Nanhu. Saya akan segera mengirim orang untuk menyiapkan tempat tinggal bagi Anda. Anda dapat memilih tempat manapun di seluruh kota Nanhu. Lagi pula, Tuan Chen dapat melakukan apapun yang dia inginkan di sini, dan tinggal selama yang dia inginkan. Saya, Zheng Angwo, masih memiliki hak itu. Zheng Angwo mulai berusaha mengambil hati Chen Ping. Tuan Zheng, tidak perlu terlalu sopan. Seperti yang saya katakan, saya hanya di sini untuk menemani seorang teman selama beberapa hari. Saya akan segera pergi. Chen Ping menegaskan kembali bahwa dia hanya berada di sini untuk bersantai selama beberapa hari. Ia merasa bahwa Zheng Angwo sangat berhati-hati dengan kedatangannya yang tiba-tiba di Nanhu, seolah-olah ia takut Zheng Angwo memiliki motif tersembunyi terhadap Nanhu. Bersambung.